Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi arsitektur dan organisasi komputer dari mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febi Eka Febriansyah, STMT. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ialah, apa sih perbedaan dari arsitektur komputer dan organisasi komputer itu sendiri? Nah, jadi kalau arsitektur komputer itu lebih merujuk pada struktur fisik dan logis dari sebuah sistem komputer. Hal ini mencakup seperti organisasi dan integrasi komponen-komponen dalam sistem komputer tersebut. Sedangkan organisasi komputer adalah studi tentang cara komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer diatur dan diorganisir. Nah, hal ini nih mencakup mengenai struktur fisik komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta cara data disimpan, diakses, dan diproses. Sebelumnya, kita juga perlu tahu mengenai apa aja sih yang ada di dalam arsitektur komputer, yaitu kayak komponen utamanya itu apa aja. Yang pertama tentunya ada unit pemrosesan pusat atau yang sering disebut dengan CPU. CPU ini sendiri merupakan otak dari komputer yang melakukan pemrosesan data. CPU terdiri dari unit kontrol dan unit arithmetical logic atau arithmetic logic unit atau ALU. Selanjutnya ada memori atau RAM. Memori atau RAM ini sendiri menjadi tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Jadi data itu diproses sama CPU dan disimpan di dalam memori atau RAM. RAM sendiri memori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Atau RAM itu sendiri yaitu Random Access Memory dan ROM itu Read Only Memory. Selanjutnya ada perangkat input. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, perangkat input ini mencakup seperti jenis-jenis storage seperti hard disk drive atau HDDS, dan solid state drive atau SSDS. HDD sama SSD gitulah ya, seperti yang kita sering dengar. Selanjutnya ada organisasi storage dalam sistem komputer. Dan penggunaan storage untuk penyimpanan data jangka panjang, itu untuk perangkat input. Lalu apa sih perangkat outputnya? Perangkat outputnya itu digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer pada pengguna, seperti monitor, printer, atau speaker. Monitornya sendiri ya tentunya untuk kita melihat ya, seperti pada gambar di atas ini ada monitor. Kalau speaker ya untuk mengeluarkan suara atau bagaimana. Selanjutnya perangkat output juga digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, atau scanner. Mungkin kalau keyboard untuk mengatur bagaimana kita biar tidak pakai notepad ya, begitu. Selanjutnya ada fungsi dari arsitektur komputer itu sendiri. Di sini saya hanya mengambil 4 fungsi yang menurut saya sangat penting ya. Di sini ada memberikan kerangka kerja desain. Arsitektur komputer memberikan struktur dasar untuk merancang sistem komputer, termasuk penempatan komponen fisik dan interaksi antar mereka. Kedua, ada menentukan cara pemrosesan instruksi dan data. Arsitektur komputer menetapkan cara instruksi dan data diproses oleh CPU dan sistem, termasuk pemilihan instruksi dan metode penyimpanan data. Yang ketiga ada mengatur akses memori untuk menentukan cara akses ke memori sistem, termasuk pengelolaan memori dan teknik pengalamatan. Selanjutnya yang terakhir ada mengatur komunikasi antara komponen. Hal ini menentukan cara komunikasi antar komponen-komponen dalam sistem, termasuk jalur data, bus sistem, dan protokol komunikasi.
Selanjutnya ada fungsi dari organisasi komputer. Organisasi komputer tuh sendiri ada 4 fungsi juga seperti yang tadi saya ngambil 4. Yang pertama ada data processing, selanjutnya ada data storage, data movement, dan control. Untuk data processing sendiri atau pengolahan data mencakup beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data. Selanjutnya untuk data storage atau penyimpanan data, file data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbaharui nantinya. Tentunya pengguna akan dapat selalu untuk mencari dan memperbaharui data yang telah disimpan karena data itu sendiri kan sudah disimpan di dalam komputer itu, jadi bakal terus ada dan bisa terus diakses ke depannya. Selanjutnya ada data movement atau pemindahan data. Ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka prosesnya disebut dengan dan peralatan dikenal sebagai peripheral. Selanjutnya ada kontrol. Hal ini dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam istilah yang lebih sederhana, arsitektur komputer berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sementara organisasi komputer berkaitan dengan bagaimana hal itu dilakukan dalam praktek. Sebagai contoh, arsitektur komputer dapat menentukan bahwa sistem memiliki unit aritmatika logik atau ALU untuk melakukan operasi matematika. Sementara organisasi komputer menentukan bagaimana ALU tersebut diimplementasikan secara fisik dalam CPU. Dengan demikian, arsitektur komputer lebih bersifat konseptual dan terkait dengan pemahaman teoritis tentang sistem komputer. Sementara organisasi komputer lebih berkaitan dengan implementasi praktis dari konsep-konsep tersebut. Jadi lebih simpelnya lagi, arsitektur itu sendiri konsep dari komputer itu. Dan organisasi komputer itu adalah bagaimana cara kita merealisasikan atau mengimplementasikan dari konsep-konsep yang telah kita buat, dari arsitektur yang telah kita buat, atau rancangan yang telah kita buat sebelumnya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.